Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Banyak sekali pertanyaan yang datang dari ikhwan dan akhwat mungkin. Dan seharusnya kita mengklasifikasi pertanyaan. Dan karena itu saya mencoba untuk menjawab apa yang sesuai dengan urutan pembahasan kita. Ada pertanyaan tentang masalah istinja. Apakah batu yang dipakai ada cara-cara tertentu? Nah, sebenarnya masalah ini masalah yang agak jauh dalam keadaan kita ini, karena kita tidak terbiasa menggunakan hal seperti ini. Tetapi ingat, dia perkara syariat. Jadi perkara yang perlu dijelaskan, yang boleh jadi suatu saat akan menimpa kita, khususnya di musim kemarau seperti ini. Ya. Maka ada pun tentang masalah batu apa yang dipakai, bagaimana dengan batu yang adanya lumpur, melekat tanah kering atau debu. Ya, memang itulah yang disebut dengan batu. Ya. Dan dialah batu yang dipakai untuk bersuci. Ya. Tidak ada penjelasan dalam hadis bahwa batu yang dipilih haruslah batu yang kering. Ya. Walaupun kita tahu tentu saja bahwa dalam keadaan musim hujan, seorang mungkin untuk mengambil air dari wadi, dari danau-danau kecil yang ada di padang pasir ketika itu. Ya, dan kalau pun ternyata ada batu yang berlumpur seperti ini, atau batu yang melekat padanya debu, maka dia sah untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Juga ada pertanyaan, apakah bid'ah mengangkat tangan nanti setelah berdiri? Nah, ini yang saya khawatirkan. Tidak seorang pun di antara para ulama yang mengatakan bahwa dia adalah perkara bid'ah. Dan sesungguhnya ada kaidah dalam masalah ini. Perkara yang terjadi khilaf di antara para ulama, maka tidaklah kita gampang dan mudah untuk mengatakan yang menyelisih apa yang rajih bahwa dia berbuat bid'ah, apalagi mubtadi', alul bid'ah, ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tanasuh, ya. Saling menasihati, tawasul bil haqq was sabr, dan bahwa kita mencoba untuk melihat apa yang ada dari pendapat para ulama, tanpa kita menyesatkan, mencela dan menyalahkan dalam artian mencerca orang yang menyelisihi apa yang kita lihat dari pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Tetapi itu bukan berarti meninggalkan munadharah wa mudzakarah serta meninggalkan at-tahsiyah, saling menyalahkan. Ya, ingat, saling menyalahkan dalam artian mencari argumen yang paling kuat dalam perkara yang tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat saling menyalahkan di antara mereka dalam satu pendapat, ya, khususnya dalam masalah ijtihadiyah, ya. Maka tidak ada di antara mereka dalam masalah ijtihadiyah saling menyesatkan. Maka ini bawabit yang sebenarnya kita gunakan dan mengutip pada kitab dari Syekh Muhammad bin Utsaimin, Adabul Khilaf bainal Ulama. Ada dalam perselisihan di antara para ulama. Apabila seorang berhadap pada rakaat yang kedua salat Isya, apakah dia harus mengerjakan? Apakah dia harus mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya. Jadi kalau dia berhadap pada rakaat yang kedua, maka batal semua salatnya. Maka dia harus berwudu dan mengulang dari awal saja. Ada beberapa perkara yang agak luar pembahasan. Kapan isyarat telunjuk dimulai? Apakah awal tahiyat atau pertengahan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Ya, pendapat dari Imam Syafi'i bahwa isyarat dilakukan ketika kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi kalau kita lihat kepada hadis yang mutlak, maka kita dapatkan bahwa isyarat dilakukan ketika tahiyat. Ya. Maka kalau begitu, maka dilakukan secara mutlak tanpa adanya bentuk pengkhususan. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana hukumnya bila dalam berwudu pada setiap mencuci muka hanya menggunakan tangan kanan? Maka jika menggunakan tangan kanan karena ketidakmampuan tangan yang lain, maka tidak ada masalah tentu saja. Ya, seperti orang yang cacat pada tangan kirinya atau ada kelemahan. Adapun jika dia menggunakan tangan kanan padahal mungkin juga tangan kirinya untuk membantu hal ini, maka yang ditekankan adalah pada apakah ketika ia mencuci mukanya air membasahi secara menyeluruh pada wajah, itu intinya. Ya, adapun tangan kanan atau tangan kiri perkara yang mudah dalam hal ini. Wallahu a'lamu bishawab. Tetapi tidak ada keraguan menggunakan kedua tangan akmalul fi'ab, ya, lebih sempurna dalam mencakup seluruh wajah dengan baik dan membasahinya. Ya, bisa ulangi, jika karena kelemahan pada tangan kanan kiri tidak ada masalah. Ya, adapun jika mampu tangan kirinya tapi tidak disertakan, maka yang penting diperhatikan basahnya seluruh wajah dengan air. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, yang mana lebih dahulu dilakukan pada waktu kita masbuk, namun di saat yang bersamaan posisi sutra telah tiada. Ya, jadi kita masbuk dan mendapatkan bahwa saf di depan kita telah ditinggalkan atau kosong. Nah, ini berarti orang yang masbuk kepada makmum yang juga masbuk, ya kan? Artinya pertanyaan ini bisa dipahami dalam kasus di mana seorang yang terlambat berimam kepada orang lain yang juga terlambat, alias masbuk. Ya, sehingga ketika dia mulai masuk dalam sholat, dia dapatkan bahwa posisi sutrahnya yang di depannya harusnya ada sudah tidak ada, sudah selesai sholatnya, dan pastilah sholatnya bersama imam, berarti sudah selesai. Ya, jika ini terjadi maka dia telah datang keterangan dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadai tentang tidak adanya dalil tentang ini. Tidak boleh seorang bermasbuk kepada orang lain yang masbuk. Ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah seorang masbuk mendapatkan imam, ya, dan ketika imam selesai dari sholatnya, maka ia berdiri menyempurnakan, maka orang yang ada di hadapannya berpindah, ya. Maka dalam perkara ini pendapat Imam Malik dan Ibnu Rushd bahwa seseorang maju untuk mencari sutra jika itu memudahkan baginya. Artinya jika itu mudah baginya, tidak terlalu menyebabkan dia bergerak yang tidak perlu. Ya, jika ternyata jauh darinya sutra, maka dia tetap pada tempatnya dan tidak ada keraguan tentang sahnya sholat orang tersebut, baik dia maju ataupun tidak maju. Ya, dari prinsipnya tentang sahnya sholat. Ya, ya, hanyalah masalah tentang apakah terpenuhi perintah untuk mengambil sutra. Dan di sini ada perbedaan di antara para ulama, karena la tusallu illa ila sutra. Apakah dia berkaitan dengan ibtida'us shalah, awal mulai salatnya ambillah sutra, yang berarti jika dia tidak mengambil sutra setelah selesai atau di pertengahan salatnya, maka tidak ada dosa baginya. Misalnya dia menjadikan kendaraannya sebagai sutra. Dengan Rasulullah pernah sholat menghadap kepada kendaraannya, ya. Ternyata kendaraan ini jalan, ya. Maka berarti apakah dia terkena dengan keterangan hadis yang tadi lalu sallallahu sutra, atau bahwa dia melakukan hal itu hanya terjadi sesuatu keadaan di mana sutra akhirnya bergerak, sehingga dengan demikian dia tidak terkena kewajiban atau tidak berdosa jika tidak mengambil sutra lagi. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Ya. Dalam keadaan ini kita melihat pendapat yang mengatakan maju dengan perkataan Imam Malik dan Ibnu Rushd itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita harus mengangkat tangan dulu di saat berdiri untuk menyempurnakan rakaat, atau langsung mendekati sutra baru kemudian mendekati tangan? Baru kemudian mengangkat tangan, ya. Apakah kita harus mengangkat tangan dulu di saat berdiri untuk menyempurnakan rakaat, artinya ketika melakukan apa yang masbuk, yang ketinggalan kita di dalamnya, ya kan?
atau langsung mendekati sutra terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah ini sekali lagi tidak ada riwayat yang sahih, yang ada hanya perkataan sebagian ulama, ya, dari Imam Malik tadi. Karena itu wallahu a'lam bishawab, tidak tahu jawabannya, ya. Bahwa perkara yang mutlak tidak ada riwayat tentang hal ini. Apakah dia langsung mendekati surat dulu baru kemudian mengangkat tangannya, atau mengangkat tangan dulu baru maju ke sutra. Jika itu kaitannya dengan rakaat yang ketiga yang akan dilakukan, maka tentu saja dia mengangkat tangan dulu waktu dulu, baru kemudian berdiri menyempurnakannya. Bagaimana menurut pendapat yang utama mengenai tahiyat akhir yang belum selesai dibaca namun imam sudah mengucapkan salam? Apakah kita makmum menyempurnakan dulu baru salam atau langsung mengikuti salam? Bahwa tahiyat itu hukumnya wajib, maka makmum menyempurnakan tahiyat yang ada, lalu kemudian salam bersama imam jika mungkin. Adapun dia tertunda sejenak karena menyelesaikan tahiyatnya, maka la ba'sa bihi, karena dia berkaitan dengan masalah yang wajib yang dia harus tunaikan, yang tidak boleh dia tinggalkan dengan sengaja. Dan meninggalkan dengan sengaja membatalkan sholatnya, ya. Maka dia menyempurnakan tahiyatnya, tentunya dengan kalimat atau bacaan yang terang dan jelas dan tidak dilambatkan, tentu saja mengingat waktu yang ada sempit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saat sujud posisi kaki belakang bagaimana? Yang syar'i. Baik. Ada dua pendapat bahwa dia adalah pendapat yang boleh dan tidak ada aturan yang sahih dalam masalah ini. Dan pendapat Syekh Al-Albani bahwa ada hadis yang hasan dalam masalah ini, yaitu merapatkan di antara kaki-kaki. Wallahu a'lam bishawab. Telah dikatakan bahwa disunnahkan memperbanyak pujian ketika ruku. Salah satu itu membaca Subhanallah azim wa bihamdihi. Pertanyaan, apakah asal kata wa bihamdihi sesuatu yang sahih? Mohon diterangkan lebih rinci. Nah, Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam sifat salat Nabi. Apa hukum bertakbir dengan posisi tangan atau jari menghadap ke depan kiblat dan telapak tangan menghadap ke bawah? Ya, takbir. Saya kurang tahu adakah bentuk takbir yang seperti ini dalam hadis Nabi. Ya, karena yang ada dalam menghadapkan tangannya ke arah kiblat, dalam tangannya, ya. Saya kira nggak ada. Mungkin salah dia, ya. Karena ya mungkin sekarang cepat Allah Akbar, ya, sehingga dikira kesannya seperti ini. Maka tidak ada begitu. Melakukan seperti Allah. Saya tidak tahu ada dalil mahal ini. Mungkin ada yang tahu, ada Ustaz Ali Abbas. Ada? Enggak ada dalil mahal ini yang sahih. Enggak ada Ustaz Ali Abbas, ya. Betul, saya tidak ada, saya belum mendapatkan keterangan tentang hal seperti itu, ya. Kapankah waktunya seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika salat jahar? Membaca Al-Fatihah ketika diamnya imam, dan tidak mengapa dia membacanya bersama dengan imam. Jadi tidak ada istilah mendahului imam membaca Al-Fatihah. Ketika imam membaca doa iftitah, dia boleh membaca Al-Fatihah. Atau ketika imam selesai membaca surah, dia boleh membaca Al-Fatihah. Bahkan ketika imam bersamaan imam membaca Al-Fatihah, dia pun boleh membaca Al-Fatihah. Tidak ada keterangan dan aturan tentang membaca Al-Fatihah tersebut. Dan ini pun yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya juzul qiraat al-imam. Dan perkara yang kita ingatkan, jangan disangka atau jangan dipahami bahwa kita tidak boleh mendahului imam dalam membaca Al-Fatihahnya, atau bahwa kita haruslah pula membaca Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin bersama imam. Tidak, ya. Kaitan mengucapkan amin itu dibaca oleh imam setelah membaca Al-Fatihah, dan makmum mengucapkan amin ketika imam juga mengatakan amin, tanpa dikaitkan dengan bacaan Al-Fatihah atau tidak. Artinya
baik makmumnya membaca ketika imam membaca iftitah atau setelah imam membaca surah dan diam sebentar, maka sesungguhnya dia tetap mengucapkan amin jika imam mengatakan amin. Jelas ya? Jadi tidak ada hubungan bagi makmum dalam masalah Al-Fatihah dengan amin. Sehingga dia mengatakan kalau tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah, karena nanti dia terputus aminnya, ya. Apalagi membaca setelah imam membaca surah, karena dia amin dulu baru baca Al-Fatihah. Tidak ada masalah seperti ini, ya. Kenapa? Karena sekali lagi aminnya tidak berkaitan dengan Al-Fatihah. Maka dia membaca Al-Fatihah kapan dia lakukan, dan sebaiknya tentunya dia menggunakan kebanyakan waktunya untuk mendengarkan imam mengamalkan hadis fa'idha qara'a tansitu. Maka dia membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang singkat, dan setelah itu dia mendengar waktu untuk mendengarkan bacaan imam, karena mungkin imam butuh untuk fathah, untuk dibuka, ada yang lupa bacaannya dan seterusnya, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, bagaimana dengan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari, yakni Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat sebelum subuh seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah. Hadisnya sahih. Seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi itu tidak berarti bahwa Rasulullah tidak membaca Al-Fatihah. Menunjukkan ringkasnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah. Saya mohon maaf bagi ikhwan dan akhwat yang pertanyaannya tidak sempat terjawab. Mungkin karena kita langkahi, karena tidak ada kaitannya dengan permasalahan, atau tidak sempat untuk kita bahas pada pertemuan kita ini. Tetapi demikianlah, ada waktu bertemu dan ada waktu berpisah, dan sesungguhnya akan datang nanti ustaz-ustaz yang lain yang akan menyampaikan materi yang jauh lebih baik dari kami. Maka tidak mengapa untuk mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Fas'alu ala dzikrillah ta'lamun. Dan dengan demikian kita ingatkan kembali kepada ikhwan seluruhnya bahwa apa yang kita sebutkan dari sifat wudu Nabi yang kita praktekkan serta sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain apa yang kita dapatkan dari keterangan para ulama tentang tata cara wudu dan tata cara sholat, ya. Mungkin terjadi kekurangan dan kelebihan di dalam perkara itu, maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya perlu diketahui pada sebahagian perkara ada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, dan di antara perkara itu ada yang khilafnya kuat dan ada yang khilafnya lemah, sehingga yang sahih jelas dan terang. Kalau yang kuat dari para ulama itu jelas dan terang. Maka sekali lagi, jika itu benar, maka dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah dari syaitan, Allah dan Rasul bersendiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.